Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Guna penyelidikan mencari tahu dari petunjuk-petunjuk saksi yang ada, di mana diketahui banyak sekali saksi, hampir 100 lebihan saksi yang sudah terperiksa secara maraton dan secara senyap dilakukan oleh pihak kepolisian. Berbagai macam petunjuk dicari oleh pihak kepolisian untuk segera bisa terungkapnya kasus Jalan Cagak Subang ini. Satu persatu saksi diperiksa dengan tujuan semuanya adalah untuk mencari petunjuk. Hingga saat ini belum ada titik terang dari saksi-saksi yang sudah diperiksa menuju ke adanya seseorang yang terindikasi atau mendekati sebagai pelaku atau sebagai eksekutor di kasus ini. Tentunya juga petunjuk ini bukan hanya bisa didapat dari saksi-saksi yang sudah terperiksa, tetapi juga bisa dicari petunjuk dari almarhumah atau dari korban. Ini bisa juga jadi petunjuk ini, di mana bisa dicari mulai dari latar belakang almarhumah, mulai dari kehidupannya, latar belakang keluarga, dari susunan keluarga, kemudian silsilah keluarga, kemudian nanti itu bisa dilihat dari mulai urutan keluarga terdekat, saudara kandung dari masing-masing korban, baik almarhumah Ibu Tuti maupun almarhumah Amelia. Hubungan mulai dari keluarga dekat, mulai dari keluarga kakak, adik, ya, kemudian bisa berlanjut kepada hubungan antara istri dan suami, ibu dan anak, bapak dan anak, ya, itu bisa ditelusuri semuanya. Kemudian juga kehidupan bukan hanya di keluarga, tetapi juga bisa juga dilihat juga dari kehidupan di masyarakat, baik di tetangga, baik kehidupan di sosialnya, baik misalkan ada kelompok yang atau kelompok-kelompok sosial, ya, ataupun misalkan kalau lagi sekolah di kelompok di studinya, di tempat kuliahnya dengan teman-teman dari teman-teman dari sekolahnya, teman-teman kuliahnya, teman-teman terdekatnya. Ini bisa diselidiki atau dicari tahu di mana nantinya akan menjadi petunjuk kehidupannya dengan siapa, selama ini kehidupannya di mana saja, kemudian bagaimana hubungan dengan tetangga, dengan saudara, dengan ya kerabat-kerabat yang selama ini almarhum bersosialisasi. Itu akan jadi petunjuk di mana kita bisa gambarkan salah satu contoh. Kalau misalkan salah satu korban, misalkan ya, kalau salah satu korban kebiasaan kehidupannya, misalkan kehidupan dalam suatu sosialisasi, misalnya pengajian rohani seperti itu ya, yang selalu misalkan kehidupannya dalam suatu pengajian, ya, itu barangkali petunjuk tidak terlalu ini ya, karena biasanya petunjuk itu akan lebih difokuskan pada saat ada
kehidupan yang di luar kebiasaan. Katakanlah kalau kebiasaan normal itu, katakanlah kalau kehidupan kayak misalkan kalau orang ibu-ibu itu ada pengajian, arisan, ya. Ini adalah kehidupan yang normal aja, ya. Arisan, pengajian, atau kalau sekolah misalkan, kalau kuliah adanya bimbel, ya, studi, les, ya. Nah, ini kehidupan. Nah, ada yang di luar kebiasaan normal. Kebiasaan itu adalah kehidupan yang misalkan di luar konteks positif, yaitu kehidupan yang sifatnya negatif. Nah, kalau pada saat ada kehidupan negatif di luar, maka ini akan lebih difokuskan karena ini di luar daripada kebiasaan, di luar daripada kebiasaan kehidupan yang normal. Nah, kenapa? Karena dari kebiasaan sosialisasi yang bersifat negatif itu biasanya akan menimbulkan efek, akan menimbulkan suatu pergerakan, adanya suatu komunitas yang akan menggeser lagi kepada hal yang lebih sensitif, ya, lebih sensitif, di mana hal-hal yang negatif biasanya lebih cenderung kepada adanya seseorang yang dikorbankan, ya, seperti itu. Katakanlah contoh adanya kehidupan malam, kehidupan seperti itu, ya, itu biasanya nanti ada dampak-dampak daripada itu semua. Kehidupan misalkan perjudian, ya, kehidupan yang negatif, miras, ya, itu akan nantinya akan ada dampak-dampak terhadap kelanjutan daripada pergaulan itu, di mana dampaknya adalah dampak negatif yang akan menimbulkan kehidupan yang tidak normal inilah, yang tidak di luar kebiasaan inilah sebenarnya ini yang nantinya akan lebih difokuskan. Nah, tentunya pasti saya yakin dari pihak kepolisian sudah melakukan itu. Bagaimana latar belakang almarhumah, kehidupan almarhumah selama ini, dengan bergaul dengan siapa saja, di lingkungan mana saja bergaulnya, gitu. Kemudian paling tidak 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan terakhir kehidupan selama ini seperti apa sebenarnya. Nah, itulah akan menjadikan petunjuk. Karena tidak sedikit hal-hal yang dari sinilah bisa dicari titik temu. Dari hal semacam inilah bisa dicari sebagai petunjuk akibat daripada terjadinya kasus pembunuhan ini, ya. Ya, karena kalau sudah pergaulan yang di luar batas, artinya di luar kebiasaan normal, maka akan menimbulkan satu ada pergesekan, persaingan, kecemburuan, sakit hati, kemudian dendam, ya. Biasanya seperti itu, ya. Biasanya seperti itu. Kalau sudah, tapi kan kalau kita lihat kalau kehidupan normal saja, ya, jangankan itu yang normal aja, kadang-kadang ada pergesekan, ya, kayak macam kalau ada arisan, pengajian, itu kadang-kadang juga ada gesekan, tapi skalanya skala rendah, gitu. Tapi kalau sudah pergaulan yang sudah tingkat tinggi, ya, yang di luar kebiasaan, kehidupan saya sampaikan di luar kehidupan malam, kehidupan perjudian, kehidupan itu kan mengandung risiko yang sangat tinggi, dan itu juga bisa jadi juga itu sebagai penyebab daripada terjadinya kasus ini, ya. Itu bisa saja seperti itu. Nah, tentunya kembali lagi bahwa latar belakang daripada almarhumah juga ini tidak menutup kemungkinan yang memang harus diperiksa oleh pihak penyidik, dan saya yakin pasti ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai alat petunjuk apakah ada keterkaitan dengan kasus ini. Ya, kita berharap bahwa sekali lagi dengan disampaikannya oleh pihak kepolisian, dirilisnya 100 saksi lebih, kemudian juga disampaikan
secara maraton dan secara senyap. Kemudian juga Pak Kapolda kemarin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan bisa terungkap kasus ini. Demikian, tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.